Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam pertanian, manajemen berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan sumber daya, serta memastikan keberlanjutan usaha. Beberapa aspek utama yang dikelola dalam manajemen pertanian mencakup lahan, tenaga kerja, keuangan, teknologi, dan pemasaran. Masing-masing aspek ini memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan dan efisiensi usaha pertanian. Yang pertama itu ada manajemen lahan dan tanaman. Lahan merupakan faktor utama dalam pertanian, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan baik agar produktivitas tetap tinggi. Manajemen lahan mencakup berbagai aspek, mulai dari pemetaan kesuburan tanah, pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah, hingga penerapan teknik pertanian presisi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Kemudian, salah satu pendekatan dalam manajemen lahan adalah pemetaan tanah menggunakan teknologi GIS atau Geographic Information System dan sensor tanah. Kemudian dengan teknologi ini, petani dapat mengetahui kondisi tanah secara lebih akurat, termasuk tingkat kesuburan, kadar air, serta kandungan unsur hara. Data tersebut memungkinkan petani untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk dan air, serta mendeteksi potensi hama atau penyakit sejak dini. Selain itu, praktik rotasi tanaman diterapkan untuk menjaga kesuburan tanah dan mengurangi risiko serangan hama serta penyakit tanaman. Misalnya, dengan mengganti tanaman dari kelompok yang berbeda secara berkala, keseimbangan unsur hara dalam tanah dapat dipertahankan. Metode pertanian berkelanjutan seperti penggunaan pupuk organik, sistem agroforestry, dan teknik konservasi tanah semakin banyak diterapkan untuk mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan. Selanjutnya, teknik budidaya berbasis permakultur juga semakin populer dalam manajemen lahan karena mengutamakan keselarasan antara tanaman, tanah, dan lingkungan sekitarnya. Dengan menerapkan praktik seperti tumpang sari, penggunaan mulsa alami, dan pemanfaatan mikroorganisme tanah, petani dapat menciptakan sistem pertanian yang lebih produktif dan ramah lingkungan. Yang kedua itu ada manajemen sumber daya air dan irigasi. Air adalah elemen penting dalam pertanian dan pengelolaannya harus dilakukan dengan bijak agar tidak terjadi pemborosan. Kekurangan atau kelebihan air dapat berdampak langsung pada hasil pertanian, sehingga sistem irigasi yang efisien menjadi faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas tanaman. Teknologi irigasi modern seperti drip irrigation, irigasi tetes atau irigasi berbasis sensor memungkinkan penggunaan air yang lebih hemat dan tepat sasaran. Irigasi tetes misalnya dapat mengalirkan air langsung ke akar tanaman dalam jumlah yang sesuai, sehingga mengurangi penguapan dan limpasan air yang tidak perlu. Selain irigasi, manajemen air juga mencakup konservasi air tanah dan pengelolaan air hujan. Pengelolaan air yang baik tidak hanya meningkatkan produktivitas tanaman, tetapi juga membantu dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Salah satu pendekatan yang mulai diterapkan di berbagai daerah adalah pertanian berbasis agrohidrologi yang mengombinasikan manajemen sumber daya air dengan keberlanjutan ekosistem. Dengan adanya teknologi canggih dan pendekatan berbasis data, pengelolaan air dalam pertanian semakin efisien dan berkelanjutan, memungkinkan petani untuk mengoptimalkan hasil panen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen tenaga kerja dalam pertanian. Tenaga kerja dalam pertanian mencakup tenaga kerja tetap, tenaga kerja musiman, hingga penggunaan alat dan mesin pada pertanian. Manajemen tenaga kerja dalam pertanian sangat penting karena beberapa alasan berikut. Yaitu yang pertama, dapat meningkatkan produktivitas. Manajemen tenaga kerja yang baik memastikan bahwa setiap pekerja memiliki tugas yang sesuai dengan keahlian mereka, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien dan hasil pertanian yang meningkat. Yang kedua yaitu
dapat mengefisiensi biaya. Dengan mengelola tenaga kerja secara efektif, petani dapat mengurangi biaya tenaga kerja yang tidak perlu seperti waktu kerja yang terbuang atau pekerjaan yang tumpang tindih. Jadi tujuannya di sini untuk memfokuskan pekerja kepada job desk mereka masing-masing, sehingga mereka tidak perlu mengerjakan job desk yang bukan milik mereka, atau bahkan mereka tidak selesai dengan job desk mereka sendiri karena petani tersebut mengerjakan job desk milik orang lain atau job desk yang bukan milik dia. Lalu yang ketiga di sini dapat meningkatkan kualitas hasil panen. Tenaga kerja yang dikelola dengan baik akan menghasilkan produk pertanian yang lebih baik karena pekerjaan dilakukan dengan standar yang lebih tinggi seperti dalam pemupukan, penyiraman, atau pemanenan. Selanjutnya pemanfaatan teknologi. Di sini manajemen yang baik memastikan tenaga kerja dapat menggunakan alat dan teknologi pertanian secara optimal sehingga pekerjaan lebih cepat selesai dengan hasil yang lebih baik. Selain itu, efisiensi dalam manajemen tenaga kerja dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu seperti pemberian tugas yang jelas, pelatihan tenaga kerja, hingga penerapan teknologi untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan dan biaya produksi. Setiap usaha pertanian harus memiliki catatan keuangan yang baik agar dapat mengetahui biaya produksi, keuntungan, serta aspek lain seperti pajak dan investasi. Hal ini sangat penting dalam dunia pertanian karena yang pertama itu dapat mengontrol biaya operasional. Pertanian yang memerlukan berbagai biaya seperti benih, pupuk, pestisida, alat, dan tenaga kerja. Manajemen keuangan yang baik membantu memastikan pengeluaran sesuai dengan anggaran agar tidak mengalami kerugian. Yang kedua di sini yaitu memastikan keberlanjutan usaha. Dengan mengelola keuangan secara efektif, petani dapat memastikan bahwa usahanya tetap berjalan dalam jangka panjang, bahkan saat menghadapi tantangan seperti cuaca buruk atau harga pasar yang tidak stabil. Yang ketiga, dapat mengoptimalkan penggunaan modal. Modal yang tersedia harus digunakan secara bijak, misalnya untuk investasi pada peralatan modern, sistem irigasi, atau teknologi pertanian yang dapat meningkatkan hasil panen dan efisiensi kerja. Lalu, petani modern menggunakan aplikasi keuangan seperti FarmsLogs atau Agrivi untuk mencatat setiap transaksi, mengelola anggaran, membuat perencanaan keuangan yang lebih baik. Selain itu, manajemen keuangan juga mencakup pengelolaan pinjaman atau kredit usaha tani, investasi dalam peralatan baru. Manajemen risiko dan asuransi pertanian. Pertanian memiliki banyak risiko seperti perubahan cuaca ekstrim, serangan hama dan penyakit, hingga fluktuasi harga komoditas. Untuk mengatasi risiko ini, petani dapat menerapkan strategi diversifikasi usaha dan penggunaan benih tahan penyakit. Manajemen risiko pertanian merujuk pada serangkaian langkah yang diambil untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko yang mungkin dihadapi oleh petani dalam kegiatan pertaniannya. Ada beberapa langkah penting untuk memanajemen risiko dalam pertanian. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang mungkin terjadi dalam usaha pertanian. Ini mencakup risiko alam seperti cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, angin kencang, perubahan iklim, atau bencana alam lainnya. Yang kedua adalah risiko biologi, meliputi serangan hama, penyakit tanaman, atau penyakit pada hewan ternak. Yang ketiga yaitu risiko pasar, fluktuasi harga komoditas pertanian, ketidakstabilan permintaan pasar, atau gangguan dalam rantai pasokan. Keempat yaitu risiko keuangan, masalah terkait pembiayaan utang atau suku bunga yang tidak stabil. Yang kelima adalah risiko operasional, kegagalan teknologi atau peralatan yang digunakan dalam produksi pertanian. Setelah resiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengevaluasi seberapa besar dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Selanjutnya yaitu penyusunan rencana mitigasi. Setelah mengevaluasi risiko, langkah berikutnya adalah merancang strategi atau tindakan untuk mengurangi atau menghindari risiko tersebut. Pemantauan dan peninjauan secara terus-menerus untuk mengetahui dan mengantisipasi jika ada perubahan kondisi pada lapangan. Dengan melakukan langkah-langkah ini secara terstruktur dan berkesinambungan, manajemen risiko pertanian akan lebih efektif dalam melindungi petani dari kerugian dan membantu mereka dalam menghadapi ketidakpastian yang ada dalam sektor pertanian. Asuransi pertanian adalah sesuatu yang dirancang untuk membantu petani mengatasi risiko finansial yang dihadapi dalam kegiatan pertanian. Melalui asuransi, petani dapat melindungi diri dari kerugian yang disebabkan oleh risiko alam, penyakit tanaman, atau fluktuasi harga yang ekstrim.
Beberapa jenis asuransi yang pertanian yang meliputi asuransi tanaman, asuransi hewan ternak, atau asuransi pendapatan. Manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang mungkin terjadi, sementara asuransi pertanian itu fungsinya sebagai salah satu alat yang digunakan untuk mengelola risiko tersebut. Asuransi itu bisa membantu petani untuk mengurangi dampak finansial dari kejadian yang tidak terduga. Sementara manajemen risiko dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kejadian tersebut melalui perencanaan yang baik, penggunaan teknologi yang tepat, atau diversifikasi usaha pertanian. Kemudian yaitu manajemen teknologi dan digitalisasi pertanian. Era digital membawa banyak perubahan dalam pertanian. Pemanfaatan teknologi seperti Internet of Things, IoT, dan kecerdasan buatan atau AI dan Big Data memungkinkan petani mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang kondisi tanaman, cuaca, dan pasar. Manajemen teknologi dan digitalisasi pertanian adalah penggunaan teknologi canggih dan alat digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan dalam sektor pertanian. Digitalisasi dan teknologi di sektor ini tidak hanya membantu mengatasi tantangan yang ada, tetapi juga mendorong inovasi dan menciptakan peluang baru. Beberapa manfaat dari penerapan manajemen teknologi dan digitalisasi dalam pertanian meliputi peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, pengambilan keputusan yang lebih baik, serta peningkatan keberlanjutan dan akses pasar yang lebih luas. Beberapa inovasi teknologi yang banyak digunakan dalam manajemen pertanian berupa drone, sensor tanah dan cuaca, sistem pertanian presisi, blockchain dalam rantai pasok pertanian. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas manajemen pemasaran dan distribusi hasil pertanian. Setelah panen, pastinya nih hasil pertanian itu harus dipasarkan dengan strategi yang tepat agar mendapatkan suatu keuntungan yang maksimal. Nah, dalam hal ini, manajemen pemasaran ini mencakup pemilihan pasar, strategi harga, hingga distribusi hasil panen. Nah, yang pertama yang dapat kita lakukan nih, pentingnya pemasaran hasil pertanian. Pemasaran yang efektif ini akan meningkatkan keuntungan petani setelah panen. Nah, yang kedua itu berupa platform digital untuk pemasaran seperti Tanihub Indonesia dan Agro Marketplace global yang menghubungkan petani langsung dengan konsumen. Nah, hal ini itu dapat mengurangi peran perantara memberikan harga yang lebih baik bagi petani. Nah, yang ketiga itu ada strategi pemasaran produk pertanian. Hal ini itu berupa branding produk, berupa penambahan sertifikasi seperti organik atau label geografis yang dapat meningkatkan daya tarik produk di pasar lokal dan internasional. Nah, yang terakhir nih berupa distribusi hasil pertanian, di mana memastikan distribusi yang efisien untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan menggunakan berbagai saluran distribusi untuk menjamin produk itu sampai ke konsumen dengan kualitas yang terbaik. Nah, yang terakhir kita membahas manajemen pertanian ramah lingkungan. Manajemen pertanian yang baik itu harus mempertimbangkan adanya dampak lingkungan seperti penggunaan pestisida dan pupuk yang berlebihan, di mana hal itu dapat merusak ekosistem, sehingga banyak petani mulai beralih ke metode pertanian yang ramah lingkungan. Apa aja sih seperti dampak lingkungan dalam pertanian, yang dimana penggunaan pestisida dan pupuk berlebihan itu dapat merusak ekosistem, sehingga perlu adanya pendekatan yang lebih ramah lingkungan untuk keberlanjutan pertanian. Nah, lalu ada metode pertanian ramah lingkungan berupa pertanian organik, yang dimana menghindari adanya bahan kimia sintetis dan pestisida. Lalu ada agroforestry berupa integrasi pohon dengan tanaman pertanian untuk memperbaiki kualitas tanah dan keanekaragaman hayati. Lalu ada zero waste farming, di mana mengelola limbah pertanian untuk mengurangi sampah dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Nah, yang ketiga itu ada konsep carbon farming berupa praktik penyerapan karbon petani dengan menanam pohon sekitar karbon untuk menyerap karbon dari atmosfer. Lalu ada penggunaan bahan organik seperti kompos untuk meningkatkan kesuburan tanah dan menyimpan karbon.
Jadi dapat disimpulkan dari penerapan manajemen dalam bidang pertanian menunjukkan bahwa manajemen yang baik itu sangat penting untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengoptimalkan sumber daya, dan menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Dengan hal ini, berbagai aspek seperti manajemen lahan, sumber daya air, tenaga kerja, keuangan, resiko, teknologi, pemasaran, serta keberlanjutan lingkungan itu harus diterapkan secara terintegrasi agar petani dapat mencapai hasil yang maksimal. Contohnya nih, seperti penggunaan teknologi irigasi cerdas seperti drip irrigation dapat menghemat penggunaan air, sementara aplikasi manajemen keuangan seperti Farmlogs membantu petani itu untuk mencatat dan merencanakan keuangan dengan lebih efektif. Dalam hal ini, pemasaran dalam platform digital seperti Tanihub memungkinkan petani untuk menjual produk mereka langsung ke konsumen tanpa adanya perantara, sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi mereka. Nah, penerapan teknik pertanian berkelanjutan seperti agroforestry atau pertanian organik tidak hanya membantu meningkatkan hasil panen, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Misalnya nih, seperti konsep carbon farming yang melibatkan penanaman pohon di lahan pertanian dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim secara keseluruhan. Sehingga manajemen yang efektif ini dapat menjadikan pertanian tidak hanya meningkatkan produktivitas dan profitabilitas, tetapi juga memastikan ketahanan pangan serta keberlanjutan lingkungan untuk masa depan.